Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam doa pujian penyembahan pada malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Tuhan sanggup melawat kita, Tuhan sanggup menjamah kita. Dan saya percaya Tuhan sanggup untuk menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu. Dan biar Engkau melawat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Mungkin kami yang ada di rumah, di dalam perjalanan, di kantor, bahkan di dalam kendaraan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melawat kami. Hadirat-Mu ada di sana untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat-Mu kami merasakan ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Kami ingin Tuhan, oh kami rindu Engkau, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah sekali lagi katakan, ku ingin selalu, haleluya, ku denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, indah bersamamu, indah dalam hadiratmu, memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu dan menikmati kasih-Mu, Yesus Tuhan. Oh, mari sembah Dia, Pria yang terbaik. Haleluya. Shataralamaya sheralalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah bersamamu, menikmati kebaikanmu, menikmati kasih setiamu, memujimu Tuhan. Dalam hadiratmu ada kekuatan, dalam hadiratmu ada kemenangan. Oh, rakashata karalabaralabo, hirawashata ralabaralabaya shanda, rekashata karalabaya shanda ralabaralaba, urianda ralabaya shedeberalabaralaba. Haleluya. Oh, riatakashata karalabaralabaralaba, urianda ralabaya shanda ralabo, rekashata karalabaralabara. Haleluya. Oh, kami rindu lebih lagi Tuhan, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Haleluya. Oh, sekarabashandaralabaralabo, robo sekereberalabaralabaralaba, hinaralamaya shanda.
Kau lebih tahu, Engkau Tuhan yang bertahta, bersemayam di atas penyembahan kami. Oraka sakara baralaba, Uriana lama yasera lama papa 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 papa. Oriaka satakara baralaba baralaba, rabasandara baralaba. Haleluya. Haleluya. Oh, ini yang kami rindukan, selalu dalam hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu, menikmati kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, ini yang kami rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Oh, sandara lamaya sedebera lalam. Oh, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan pada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati setiap kami. Kami rindu selalu berada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami ada di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bertepuk tangan dimanapun kau berada. Puji Tuhan dengan segenap hatimu.
bersyukur kepadanya. Wow, yeah. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh ya yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidup. Angkat tanganmu kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yang percaya katakan amin. Katakan sekali lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Katakan kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya. Katakan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yeah, yeah. Katakan haleluya. 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 Saya percaya setiap kita orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Orang yang diberkati Tuhan bertepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya, haleluya. Woo. Yeah. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari lambaikan tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi katakan sama-sama, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Lambaikan tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab hanya Dia yang sanggup memberkati kita, Dia yang sanggup memberikan segala kelimpahan. Haleluya. Terima kasih buat segala berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, lambaikan tanganmu sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Yang diberkati sama-sama. Yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami tahu kami orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami orang yang dilimpahi oleh Tuhan dengan segala kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kasih setiamu yang kami rasakan sampai hari ini. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami lebih lagi untuk menyembah Engkau, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Karena kami percaya
Setiap ibadah kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat pujian ini, sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapa
Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan, katakan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih. Amin. Ini yang kami percaya, Tuhan. Engkau selalu menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Mereka syakaralabaya syandakaralabaya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tahu Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Selalu menyertai kami, Kau mengasihi kami. Bahkan menerima kami apa adanya dengan sempurna, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami kalau kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom GBI Tanjung Duren, apa kabar? Saya berdoa saudara tetap baik-baik ya. Sudah masuk 2021, semoga semua hal yang gak enak bahkan yang buruk mungkin terjadi buat saudara di 2020 bisa saudara balikan. Tuhan bekerja, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin saudara. Perkenalkan, nama saya Timothy Oroh. Saudara bisa panggil saya Timi. Saya melayani di GBI Gandaria City, atau kami lebih dikenal dengan Growth Center Church, nama ministry kami. Saya melayani bersama istri saya sebagai wakil gembala, membantu Pastor Andi dan Pastor Lia Cokro. Hari ini saya bersukacita sekali saudara, karena saya dapat tema yang
ini apa ya, saya hidupi gitu, dan saya hidupi di masa-masa yang berat sekali buat saya. Jadi ini bisa jadi kekuatan gitu ya buat saudara, terutama seperti harapan saya di awal tadi, kalau misalnya saudara mengalami hal yang buruk sekali di 2020, masuk 2021, mumpung masih awal-awal bulan, saudara masih ada kekuatan, saudara masih ada ada hikmat juga dari Tuhan untuk memulai sesuatu dengan lebih baik. Saya kasih judul, kalau saudara mencatat, walaupun online, saya harap saudara tetap mencatat ya. Nggak ada bedanya saudara, hadirat tetap sama, hikmat tetap sama dari Roh Kudus. Kalau saudara mencatat, saudara bisa kasih judul firman Tuhan hari ini, Life Forward. Hidup yang maju ke depan. Dan saya percaya banyak dari saudara yang membutuhkan ini. Mungkin saudara stuck. Mungkin saudara bingung. Amit-amit, tapi misalnya ada PHK mungkin di 2020 kemarin, atau mungkin nggak usah PHK gitu ya, pekerjaan yang gajinya di-cut lebih dari 50%, atau kalau saudara berusaha, saudara berbisnis, berdagang, tiba-tiba omset turun drastis dan tiba-tiba saudara lagi bingung, what's next for me? Ada apa nih di depan saya? Ini yang akan sama-sama kita bahas. Firman Tuhan ini luar biasa saudara, semua ada jawabannya. Selama kita mau mencari, selama kita merendahkan diri, kita berdoa minta Tuhan hikmat, ada semua jawabannya. Dan untuk pertanyaan saudara, what's next for me? What's ahead of me? Apa yang ada di depan saya? What's life forward? Itu juga ada saudara. Saya mau ajak kita baca di Matius 14. Matius 14 ayat 24 sampai 33. Ini ceritanya terkenal sekali ya saudara. Kita mulai dari ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, ini kisah murid-murid yang terombang-ambing angin sakal dan Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Ya saudara, familiar ya. Saya lanjut ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi, perhatikan saudara, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ini dia nih saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu," apa saudara? "Berjalan di atas air." Ya ini kan, ini kalau film action, ini nih tengah-tengahnya nih, ini nih klimaks daripada actionnya nih saudara. Petrus minta berjalan di atas air. Kata Yesus ayat 29, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan ini dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, Petrus, dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mereka bilang untuk Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat 24 saudara. Dalam badai, dalam ketidakpastian, dalam ketakutan saudara, Tuhan Yesus tetap ada. Dan Tuhan Yesus justru datang dengan cara yang gak biasa saudara. Itu baru kita mulai pembacaan aja, dari ayat 24 udah ada kabar baik saudara. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketakutan saudara, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus ada untuk saudara, dan menariknya, dan ini yang akan jadi landasan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus datang di tengah ketidakpastian dengan cara yang tidak biasa saudara. Itu dia. Mungkin saudara berpikir kayak, saudara berharap Tuhan datang dengan cara yang seperti waktu itu, seperti tahun-tahun waktu itu. Tapi enggak, justru biasanya di tengah ketidakpastian Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak biasa. Dan kita sering miss ini. Dan kita sering mengajukan protes gitu sama Tuhan. Kita sering komplain sama Tuhan, "Kok Tuhan gak datang? Kok Tuhan gak tolong aku?" Padahal Tuhan ada loh. Tuhan berjalan di atas air dengan cara yang gak biasa. Tapi karena kita pengennya Tuhan kerja kayak waktu itu dong Tuhan. Kayak 5 tahun lalu dong. Kayak 10 tahun lalu dong. Kayak sebelum pandemi dong. Tapi seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus
tolong kita bisa dengan cara yang gak biasa. Tuhan datang untuk jaga kita dengan cara yang gak biasa. Itu kabar baik dan mungkin pelajaran juga ya buat kita saudara. Tuhan bisa datang dengan cara yang gak kita bayangkan. Amin. Saya lanjut. Ayat 27. Kan Tuhan bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan ada di tengah badai, Tuhan berjalan di tengah badai dengan cara yang gak biasa. Dan Tuhan padahal bilang sama kita, tenang, ini aku loh. Memang caranya gak biasa. Memang kamu gak pernah lihat aku kayak gini. Memang kamu di masa muda kamu, di waktu-waktu kemarin, sebelum pandemi, kamu gak lihat aku kerja kayak gini. Tapi tenang, ini aku. Aku masih ada, aku tetap kerja untuk kamu, aku tetap tolong kamu. Cuman caranya yang gak biasa. Tenanglah, aku ini jangan takut. Hari ini Tuhan juga bilang sama saudara, kalaupun saudara ditolong dengan cara yang gak biasa, walaupun saudara mulai beribadah lagi dengan cara yang gak biasa, Tuhan bilang, tenanglah, aku ini. Tuhan tetap Tuhan saudara, jangan takut. Amin. Nah, dari sini muncul pertanyaan, oke Pastor, kalau misalnya Tuhan jalan di atas air gitu ya, Tuhan menolong aku dengan cara yang gak biasa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pastor? Gitu ya pertanyaannya kan. Oke, wah luar biasa. Iya Pastor, makasih. Saya jadi tahu sekarang Tuhan jalan dengan cara yang gak biasa. Lalu saya harus ngapain nih Pastor? Nah ini mulai praktek ya. Jadi bukan cuma teori. Prakteknya ada di mana? Apa yang harusnya saudara lakukan secara real gitu ya. Nyata gitu, bukan cuma dengar-dengar khotbah gitu. Actionnya nih, apa Pastor? Ayat 28. Seperti saya bilang, firman Tuhan kalau kita minta hikmat dari Tuhan, semua jawaban, semua pertanyaan ada jawabannya tuh, saudara. Dan jawaban untuk ketidakpastian, jawaban untuk harus ngapain nih di tengah ketidakpastian, harus ngapain nih respon saya kalau Tuhan bekerja dengan cara yang baru, saya harus ngapain nih? Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sama juga berjalan di atas air, tapi ini yang menarik saudara. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak sih manusia di muka bumi ini yang pernah berjalan di atas air? Gak banyak, bahkan mungkin amat sangat sedikit. Atau bahkan mungkin bisa jadi baru Petrus, mungkin. Sedikit sekali orang yang berjalan di atas air. Ya kan saudara? Jadi jawabannya kalau misalnya saudara pengen tahu, saya harus ngapain nih Pastor? Kalau Tuhan bekerja dengan cara yang gak biasa. Saudara harus mau juga coba hal yang baru. Sebenarnya ini logik ya, sebenarnya ini sederhana dan saya juga gak lama. Saya bahkan udah mau selesai. Saya cuma mau bawa saudara ke hal yang ini sederhana sekali saudara. Ini sebenarnya cukup logis. Kalau Tuhan bekerja dengan cara yang baru, kenapa kita masih mau pakai cara yang lama? Dan ini saya bicara bukan cuma soal bergereja. Ini soal saudara cara bekerja juga. Kalau saudara bisnis, coba pikirin hal yang baru. Kalau Tuhan aja kerja dengan cara yang baru, Tuhan berjalan di atas air, kenapa kita juga nggak mau berjalan di atas air kayak Petrus? Makanya saya suka banget yang respon Petrus ini. Petrus juga mau coba hal baru, saudara. Ini ajakan saya untuk hari ini. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan hari ini, berani coba hal baru. Dan ini bukan cuma soal umur, saudara. Berapapun umur saudara, berani coba hal baru. Dan sekali lagi, apapun yang lagi kita alami nih, bahkan mungkin di rumah, nggak perlu yang hal-hal yang di kantor atau di pelayanan yang perlu sistem organisasi di rumah. Mungkin ada hal baru yang harus budaya yang harus saudara ciptakan di rumah. Karena hal yang baru ini karena pasca pandemi ya saudara. Ada hal baru yang harus saudara ciptakan di rumah. Ada kegiatan baru, ada waktu baru yang harus saudara sediakan buat keluarga misalnya. Dan tentu saja buat pekerjaan, buat ministry. Berani coba hal baru saudara. Karena Tuhan melakukan hal yang baru, Petrus dia mau mencoba hal yang baru. Kenapa kita enggak? Dan kalau misalnya saudara bertanya-tanya ya, tapi Pastor kan justru takut ya coba hal baru, apalagi lagi krisis kayak gini, saya baru keluar 2020,
kondisi lagi nggak baik, puji Tuhan saya survive, tapi keuangan juga nggak kuat-kuat banget, anak, mental, kondisi semua, keluarga juga lagi nggak prima-prima sekali karena kita kena dampak luar biasa, bukan cuma keuangan tapi secara mental kita juga kena, Pastor, luar biasa. Bukannya takut ya Pastor coba hal baru, bukannya bahaya ya coba hal baru. Nah, ini yang mau saya bagikan buat saudara sebagai penutup. Saya sederhana aja saudara, supaya saudara nangkep gitu ya. Saudara nggak terima yang terlalu rumit, nggak terlalu banyak, tapi saudara bisa praktekkan. Yang penting perbuatannya kan saudara. Ini yang menarik saudara. Petrus itu kan keluar berjalan di atas air, artinya dia keluar dari perahu menuju badai. Saudara pernah bayangin itu nggak? Kan perahunya ini lagi kena angin sakal tuh namanya, anggapnya badai lah gampangnya. Gitu. Badainya ada di mana? Apakah ada di dalam perahu atau di luar perahu? Di luar perahu kan saudara. Artinya ada di mana? Ada di laut. Ada di air yang akan Petrus datangi. Ada di air yang akan Petrus lewati. Yang akan Petrus injak. Itu badai semua saudara. Nah, pelajarannya apa saudara? Kalau kita takut saudara, kalau kita takut sama apa yang harus kita lakukan, kita takut untuk mencoba hal baru, karena wah kan kondisi lagi susah, kita lagi takut, kita nggak tahu apa yang di depan sana, justru dihadapi saudara. Jangan lari saudara. Amin. Kalau kita untuk tahu harus kemana saat ada masalah, gampang, hadapi masalah itu. Banyak kita yang bingung, aduh ada masalah nih, saya harus kemana ya, nggak usah pusing. Kita gampang banget tahu harus kemana saat ada masalah. Kemana saudara? Hadapi masalah itu. Artinya ke masalah itu sendiri. Jangan lari. Aduh pandemi sih, aduh bisnis susah sih. Jadi akhirnya kita belok sana, belok sini. Aduh gereja nggak bisa onsite sih, kita harus online. Akhirnya belok sana, belok sini. Hadapi saudara. Jangan takut, jangan kabur-kabur. Nggak selesai masalahnya. Ini juga yang saya suka dari Petrus. Dia bukan cuma mau mencoba hal baru berjalan di atas air, tapi dengan dia berjalan di atas air itu, sebenarnya dia lagi berjalan menuju badai itu, saudara. Karena badai itu ada di air, bukan ada di kapal. Jadi dia berjalan bukan hanya mencoba hal baru, tapi dia, saudara bayangkan, dia berjalan ke arah masalah itu. Dia hadapi masalah itu, saudara. Ajakan saya hari ini, hadapi masalahmu, apapun itu. Jangan kabur, jangan coba cari jalan pintas, hadapi saudara. Apakah gampang? Enggak gampang. Ini badai loh saudara. Dan kan banyak kisah ini kita terkesima, kita terpesona karena Petrus berjalan di atas badai. Wah luar biasa ya. Saudara coba ada di posisi Petrus saat itu. Apakah gampang? Enggak. Buktinya apa? Buktinya Petrus tetap jatuh karena saat Petrus kena angin kan, dia tetap takut, dia tetap jatuh. Artinya semua tuh nggak indah. Kita tuh suka apa ya? Kita tuh suka baca firman tuh nggak real gitu loh. Kita anggap firman itu tuh kayak dongeng belaka. Saat kita baca Petrus berjalan di atas air, wah luar biasa ya, dia berjalan di atas air. Enggak saudara, bisa jadi Petrus tetap penuh ketakutan saat berjalan di atas air. Jadi kenapa kita mau coba hidup di dunia dongeng? Firman Tuhan ini bukan dongeng, firman Tuhan tuh real, nyata terjadi saudara. Petrus ketakutan, saudara juga nggak apa-apa ketakutan. Tapi yang Tuhan tanya, engkau mau nggak berjalan ke arah aku? Ayo anakku, keluar dari zona nyamanmu, coba hal baru, keluar dari kapal, dan jangan kemana-mana, hadapi badainya. Untuk engkau datang kepadaku, ada badai di tengah-tengah kita. Engkau mau lewatin badai itu atau enggak? Banyak dari kita protes, kita judge Petrus, kita hakimi Petrus. Imannya payah, dia jatuh, imannya kurang kuat. Coba saudara ada di posisi Petrus. Saya nggak yakin kita sama kuatnya. Saya nggak yakin kita jalan sejauh Petrus. Dan kita dengan gampang hakimi Petrus, kita gampang hakimi orang-orang yang mencoba hal baru. Kita gampang hakimi gereja yang mau coba hal baru. Padahal kitanya yang takut, kitanya yang, maaf saudara, coward, pengecut kitanya sebetulnya. Tapi untuk menutupi kenyamanan kita tunjuk-tunjuk orang, wah itu cara apa tuh. Padahal kitanya yang gak berani saudara. Ajakan saya saudara, berani coba hal baru. Dan hadapi badai itu saudara, jangan kabur.
Jangan salahin orang lain, jangan salahin pandemi, jangan salahin pemimpin, bosmu, pendeta, pastormu, gembalamu. Jangan salahin orang lain. Hanya ada engkau dan Tuhan. Itu hidupmu, ini hidupmu saudara. Dan di tengah-tengah ketidakpastian selalu ada badai. Tapi Petrus, apapun yang terjadi di depan, dia mau lewatin itu. Mau gak kita jadi kayak Petrus? Kita gak hakimi Petrus kayak, oh pengecut dia, oh kok dia takut, kok dia jatuh. Kalau saya gak bakal jatuh, saya gak jamin. Bisa jadi kita bahkan gak sejauh Petrus jalannya. Kita jatuh jauh sebelum Petrus melangkah di sana. So kita stop hakimi orang lain, apalagi hakimi Petrus. Kita coba hidupi diri kita sendiri dulu aja saudara. Mau gak coba hal baru? Dan yang kedua, mau gak kabur? Hadapi badaimu, apapun itu badainya, hadapi saudara. Amin. Saya mau tutup, saya mau tinggalkan saudara sama hal satu ini. Karena ini penting, jangan saudara pikir, oh Pastor Timmy suruh kita coba hal baru, terus saudara jadi nekat gitu ya, jadi gambling. Ini bukan ajakan, bukan ajaran untuk jadi nekat saudara. Saya mau tutup sama ini, ayat 30. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Yesus bilang sama Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya kan? Jadi Petrus datang untuk mendapatkan Yesus. Tapi bukan mentang-mentang kita kenal Tuhan semuanya jadi jalan tol saudara. Kayak yang saya bilang tadi. Oke? Itu satu. Dan yang kedua, ayat 31. Saat kita jatuh, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita tetap tanya Tuhan, seperti yang Petrus juga bilang saudara, di ayat 28, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Startnya dari situ saudara, jadi ini bukan ajaran untuk nekat. Petrus sebelum dia keluar perahu, dia tetap tanya Tuhan dulu. Oke? Jadi ini sekali lagi bukan ajaran untuk nekat, tetap hitung untung ruginya, bijak atau enggak. Saudara mau coba hal baru ini, saudara coba tanya kiri kanan, belajar, cari ilmu. Kalau saudara mau punya ide coba hal yang baru, tanya dulu. Yang paling utama tanya Tuhan. Tuhan, betul nggak aku harus coba hal yang ini? Aku tahu aku harus coba hal baru, tapi apa Tuhan? Kasih tahu aku harus bikin apa? Aku harus kemana? Aku harus ketemu sama siapa? Aku harus siapin uang berapa? Tanya Tuhan dulu, itu yang penting. Sama yang kedua, saya mau tinggalkan saudara sama ini. Kalau saudara udah coba, nggak apa-apa untuk gagal. Karena Petrus juga gagal, but at least he tried. My question to you, have you ever tried even once? Atau saudara keburu takut? Atau mungkin yang lebih parah, saya harus bilang ini. Mungkin yang lebih parah, saudara udah berdoa, dan Tuhan sebenarnya udah ngomong sama saudara, tapi saudara tetap nggak gerak. Saudara tetap takut. Itu lebih parah menurut saya, lebih mending Petrus. Dia udah tanya Tuhan dan Tuhan bilang, it's okay, ayo datang. Akhirnya dia melangkah. Kalaupun dia gagal, ada Tuhan Yesus di ayat 31 yang mengangkat saudara. Jangan khawatir, jangan takut melangkah. Yang penting di ayat 27 engkau sudah berdoa, engkau berani coba hal baru, engkau hadapi masalahmu, dan jangan takut gagal saudara. Banyak anak Tuhan gak berani mencoba karena takut gagal. Padahal di seluruh Alkitab ini banyak orang yang sudah mencoba dan gagal. Cuman firman Tuhan bilang, Tuhan gak biarkan kita jatuh apa saudara? Gak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Tapi kalau saudara mau detail sama kata-katanya, apakah kita jatuh? Jatuh. Tapi kita gak tergeletak saudara. So it's okay kalau saudara coba dan gagal. Ada Tuhan yang bisa tolong saudara. Dan Tuhan actually datang untuk tolong saudara. Jadi kalau saudara coba hal baru, saudara hadapi masalah, jangan takut gagal juga ya saudara. Ingat, kalau saudara selama mulainya seperti ayat 27 tadi, saudara mulai tanya Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong saudara saat saudara tenggelam. Toh saudara bukan aneh-aneh, toh saudara bukan curang, toh saudara bukan tipu orang. Karena mungkin emang saudara ini hal yang baru aja buat saudara. Makanya saudara kayak, oh kepleset, aduh bingung, khawatir. Mungkin aja, it's okay, it's okay.
Ada Tuhan yang tolong saudara. Yang penting ingat ayat 27, sebelum coba hal baru, tanya Tuhan dulu. Kita berdoa ya saudara. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan. Kalau kami selama ini ketakutan, dan bahkan yang lebih parah di tengah ketakutan supaya kami rasa aman, kami hakimi orang, tunjuk-tunjuk orang, bilang mereka, wah kami udah ngomong macam-macam tentang orang, padahal ini karena kami sendiri yang ketakutan. Kami nggak seberani mereka untuk mencoba hal baru. Kami minta ampun. Kami berdoa Tuhan kasih kami hikmat, kekuatan, supaya kami bisa mau mencoba hal baru, dan kami berani mencoba, kami berani menghadapi masalah kami. Kasih tahu kami Tuhan apa yang harus kami lakukan sebelum kami melangkah. Tapi saat Tuhan udah kasih tahu kami harus ngapain, kasih kami kekuatan, keberanian untuk melangkah. Bukan cuma untuk coba hal baru, tapi juga nggak kabur. Kami hadapi masalah kami. Di rumah, di pekerjaan, di hubungan, di pelayanan, di gereja, di organisasi apapun, kami mau praktekkan prinsip ini Tuhan. Kami tanya Tuhan, saat Tuhan jawab, kami melangkah, kami coba hal baru, kami nggak takut sama masalah, dan saat kami gagal, kami percaya ada Tuhan yang tolong kami. Makasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan umat-Mu. Kami percaya setiap persembahan kami itu berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau akan kembalikan berlipat kali ganda, memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kita yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih boleh bisa hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Kami masih bisa boleh bernafas dengan lega, itu berkat anugerah yang terbaik yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus melalui PPWNEK pada malam hari ini Tuhan Yesus. Meskipun melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang Tuhan untuk menjamah hati kami Tuhan. Untuk menjamah setiap rumah-rumah yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bersatu hati Tuhan, akan ada mukjizat bagi kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang punya beban berat Engkau legakan Tuhan Yesus. Yang punya banyak masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi Tuhan. Engkau Allah yang bersama kami Tuhan. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Kami mengharapkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar hari ini Tuhan akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, benih itu akan terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biar kami dapat bertumbuh Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Biar kami terus-terus dapat berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami terus di jalan-Mu Tuhan. Tarik kami Tuhan ke dalam jalan-Mu Tuhan jika kami sudah melenceng daripada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk otoritas-otoritas yang di atas kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta 4 wakilnya Tuhan. Dan gembala rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Dan gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Pak Agustinus Tuhan. Dan wakilnya Ko Budi Tuhan. Kau berikan hikmat marifat yang baru Tuhan setiap harinya Tuhan. Kau berikan visi yang baru setiap harinya dalam kehidupan beliau Tuhan. Biar apa yang Kau ingini Tuhan terjadi dalam kehidupan beliau Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam mara bahaya apapun. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam virus-virus penyakit apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan juga Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami aman Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemimpin yang Kau berikan pada bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk dari Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta jajaran menterinya Tuhan, dan gubernur kami Tuhan, Pak Anies Baswedan Tuhan. Ini ada pemilih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin yang Kau pilih Tuhan untuk memimpin negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami ini dapat bekerja dengan baik Tuhan, dapat bekerja dengan jujur Tuhan, tidak ada yang korupsi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin-vaksin yang sudah disediakan Tuhan, yang sudah ditanam pada tubuh-tubuh yang sudah menerimanya Tuhan. Biar vaksin itu dapat bekerja dengan baik Tuhan. Biar COVID-19 ini akan berakhir bagi bangsa kami ini Tuhan. Tidak ada lagi penyakit-penyakit sampar dalam kehidupan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah pada malam hari ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati Tuhan bahkan bisnis mereka. Tapi hamba berdoa juga secara khusus, Engkau memberkati tubuh, jiwa, roh. Pelihara hidup mereka Tuhan Yesus. Pelihara hidup seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia itu tercurah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus berkati ya, saudara. Selamat malam semua. God bless. God bless.